Dengan mempelajari terjemahan Al-Quran dan sirah Nabi, Anissa Kison dapat menerima kebenaran dalam Islam. Seorang warga Britania Raya, Anissa Kison, 29 tahun, menuturkan kisahnya menemukan hidayah ilahi. Dimulai pada usia 5 tahun, perempuan berdarah campuran, Inggris dan Karibia ini sudah memikirkan perihal Tuhan. Ya, dalam usia sekecil itu ia sudah memiliki pemikiran yang cukup matang. Suatu hari, anak 5 tahun ini melarikan diri dari kelas, sebab ia melawan gurunya yang mengatakan, Tuhan itu benar-benar satu, tetapi sekaligus tiga pada saat yang sama. Saya tidak percaya kepadanya. Saya belum cukup umur waktu itu untuk bertanya langsung dan berdebat. Alhasil, saya hanya bisa memberontak dengan cara kabur, melarikan diri keluar kelas. Itulah akhir dari sekolah akhir pekan bagi saya, ujarnya. Kison pun menapaki usia remaja. Pada waktu itu, ia masih rutin mengunjungi rumah ibadah agamanya dahulu. Bagaimanapun, ia tak terpaut pada satu denominasi, melainkan banyak. Dari berbagai jamaat yang diikutinya, ia pun menyadari. Mereka sesungguhnya tak menentang monoteisme, tetapi tetap menekankan kepercayaan pada lebih dari satu Tuhan. Kison pun saat itu merasa aneh melihat orang-orang dewasa di sekelilingnya. Bagaimana mungkin beragam sekaligus satu? Baginya, ini kurang begitu logis. Akan tetapi, pada waktu itu perempuan tersebut belum sampai tertarik untuk mempelajari Islam. Baginya, Islam hanyalah salah satu dari agama Asia. Sesuatu yang begitu jauh. Ketika remaja, ia tidak tahu apa-apa mengenai Islam. Sebagai orang yang tumbuh dalam budaya Barat, ia selalu memandang masyarakat Asia memiliki banyak agama dengan praktik ibadah yang beragam pula. Oleh karena berpikiran demikian, ia akhirnya menggolongkan Islam ke dalam kategori itu. Ia merasa, Islam bukanlah satu opsi yang menarik untuk dipelajari. Bagaimanapun, justru orang terdekatnya yang tertarik pada risalah yang dibawa Nabi Muhammad ini. Ketika saya berusia 11 tahun, saudara lelaki saya belajar tentang Islam. Saya menemukan di tahun-tahun kemudian, ia ternyata sudah memeluk agama ini, tetapi waktu itu ia masih merahasiakannya. Saya melihat kakakku itu berubah. Ia selalu menyarankan agar tidak minum alkohol, pacaran, dan sebagainya, jelas Anissa Kison. Suatu hari, ia mengobrol lebih lama dengan kakak lelakinya itu. Atas sarannya, Kison pun mulai membaca-baca tentang Islam dari berbagai buku. Lama-kelamaan, ia mulai menyadari adanya pesan moral yang penting dalam ajaran Islam. Ia berterima kasih kepada saudaranya itu karena telah membukakan pintu baginya untuk mengenal agama ini lebih dekat. Saya memutuskan untuk berhenti makan daging babi sejak saat itu. Dalam hati saya, terpancar rasa iman akan Tuhan yang satu, ucap dia. Sejak saat itu dia terus berupaya mempelajari Islam. Berbagai buku dilahapnya, mulai dari terjemahan Al-Quran, sejarah sirah Nabi Muhammad, hingga kisah-kisah para sahabat Rasul dan orang-orang saleh. Kison pun menemukan, ajaran Islam sama sekali tak bertentangan dengan rasa kemanusiaan. Misalnya, Islam menentang keras rasisme. Tak ada beda antara seorang Arab maupun bukan Arab. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya, itu pun dalam pandangan atau penilaian Allah. Semakin ia membaca kisah-kisah Nabi, kian besar rasa simpatinya terhadap Islam. Dengan membaca Al-Quran pun, meski hanya terjemahannya, ia menjadi sadar betapa agama ini juga menjelaskan tentang Nabi Isa dan Maryam. Dan, Allah memuji keduanya sembari tetap menegaskan keesaannya. Titik balik, suatu hari, Anissa Kison ikut pergi dengan seorang temannya ke Hyde Park. Di tempat itu, terdapat forum bagi orang-orang untuk berbicara bebas tentang topik apapun. Di forum tersebut, telah menjadi hal yang umum jika kelompok Muslim juga menyuarakan perihal agama yang mereka anut itu. Pada hari itu, Abdul Rahim Green, seorang ulama dari London Central Mosque, berbicara. Ternyata, orasi Abdul Rahim membuat hati Kison tersentuh. Mubalik itu mengisahkan tentang Nabi Muhammad dengan cara yang begitu indah. Sederhana, tetapi menarik perhatian banyak orang, termasuk Kison sendiri.
Bagaimanapun, justru orang terdekatnya yang tertarik pada risalah yang dibawa Nabi Muhammad ini. Kison pun menemukan, ajaran Islam sama sekali tak bertentangan dengan rasa kemanusiaan. Misalnya, Islam menentang keras rasisme. Tak ada beda antara seorang Arab maupun bukan Arab. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya, itu pun dalam pandangan atau penilaian Allah. Semakin ia membaca kisah-kisah Nabi, kian besar rasa simpatinya terhadap Islam. Dengan membaca Al-Quran pun, meski hanya terjemahannya, ia menjadi sadar betapa agama ini juga menjelaskan tentang Nabi Isa dan Maryam. Dan, Allah memuji keduanya sembari tetap menegaskan keesaannya. Dia, Abdul Rahim Green, menjelaskan bahwa Muhammad seperti nabi-nabi yang dipercaya kalangan Nasrani maupun Yahudi, Nabi Muhammad pun adalah seorang utusannya. Akan tetapi, perbedaannya adalah bahwa ia nabi terakhir dalam rantai panjang kenabian sejak Adam, manusia pertama. Muhammad menyimpulkan pesan ilahi kepada umat manusia, jelas Kison mengenang uraian ulama tersebut. Ia sendiri sudah memiliki kepercayaan yang kuat pada adanya Tuhan yang Maha Esa. Begitu pula, ia menyadari pentingnya moralitas dalam ajaran agama. Baginya, belajar tentang Al-Quran dan sejarah Nabi Muhammad telah membuatnya memahami kebimbangannya selama ini. Ya, ia telah menemukan iman yang sederhana, mudah dipahami, dan meneguhkan hati. Malam itu, Kison memutuskan untuk tak lagi menyia-nyiakan waktu. Lebih dari itu, ia sangat tidak mau mati dalam keadaan ragu-ragu. Ia telah merasa yakin untuk mengucapkan syahadat. Untuk itu, ia pergi ke rumah seorang temannya yang Muslim. Meskipun masih remaja, kawannya itu dapat membimbingnya dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Secara personal, saya menyadari waktu itu saya sebenarnya sudah menjadi seorang Muslim dalam hati. Maka, pengucapan syahadat di depan orang lain sebenarnya hanya menegaskan apa yang sudah saya simpan dalam hati, jelas dia. Setelah menjadi Muslim, Kison meminta kawan-kawan agar mulai memanggilnya dengan nama Anisa. Itu berarti perempuan dalam bahasa Arab. Inspirasi nama itu ia ambil dari Al-Quran, yakni surah keempat. Sejak memeluk Islam, ia rutin menghadiri kelas yang diadakan Ustaz Abdul Rahim Green. Dia belajar lebih banyak tentang akidah dalam Islam. Ia akhirnya mengetahui pentingnya tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran-pelajaran yang diterimanya kian memberinya motivasi untuk berbuat lebih sebagai seorang muslimah. Sejak saat itulah, Anisa mulai berbicara tentang Islam kepada keluarga dan teman-temannya di sekolah. Ia memulai dengan mencari ruang untuk salat. Setelah tersedia, di ruang itu pula ia menggelar diskusi dengan teman-temannya saat jam makan siang. Dari sini, banyak kawan-kawan sebayanya yang menjadi tertarik kepada Islam. Saat mengenang momen itu, Anisa mengaku amat bersyukur. Kala usianya 12 tahun, ia menyaksikan kakak laki-lakinya sudah mempraktikkan salat dan tadarus Al-Quran. Padahal, hanya dialah di keluarga itu yang telah beragama Islam. Maka, Anisa berkesimpulan, kakaknya itulah yang pertama-tama membuka hati dan pikirannya untuk mendapatkan hidayah Allah. Menghadapi tantangan-tantangan utama yang dihadapi Anisa adalah tekanan teman sebaya dari komunitas rasnya, intimidasi bahkan sempat dirasakannya sejak ia mengenakan hijab. Banyak guru pria di sekolahnya meremehkan dan menekannya agar mau melepas penutup kepala. Akan tetapi, Anisa menghadapi semua itu dengan kesabaran dan keteguhan hati. Hal yang membuat saya tertarik pada Islam adalah, agama ini sesuai dengan keyakinan saya tentang adanya satu Tuhan, ujar dia. Suatu ketika, keluarga Anisa membawanya ke Jamaika untuk mengunjungi keluarga besar. Mereka kebetulan beragama non-Islam. Awalnya, ia agak canggung ketika menjelaskan kepada mereka, agama yang dianutnya kini adalah Islam. Ada yang protes, tetapi ada pula yang menilai hal itu menjadi ranah personal. Anisa sangat mengapresiasi anggota-anggota keluarganya yang tak mempersoalkan keputusannya dalam berislam. Menurut dia, menemukan hidayah adalah suatu buah perjalanan yang bersifat personal, hanya orang itu sendiri dan Tuhan yang mengetahui bagaimana pergolakan batin sebelum menerima suatu keyakinan. Dan, Anisa telah mantap memeluk Islam. Saat ditanya, ia menegaskan, Islam pun menghormati Nabi Isa dan Maryam. Hanya saja,
Penghormatan itu tanpa menafikan tauhid, yakni keesaan Tuhan. Sejauh ini,